ayat ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna apa to perintah, atamuruna apa to perintah sapa sira kabeh annasa ing menungso bil birri kelawan kebagusan, bil imani rupane kelawan iman, bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tansauna lan lali sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh, tatrukuna tegese condong sapa sira kabeh ha ing anfusakum, fala ta'muruna mongko ora perintah sapa sira kabeh ha ing anfusakum bihi kelawan albirra. Padahal wa antum hale utawi sira kabeh iku tatluna padha maca sapa sira kabeh alkitab ing kitab at-Taurata rupane kitab Taurat. Jadi ini melanjutkan teguran Allah terhadap Bani Israel yang kemarin. Jadi kemarin kita membahas Bani Israel ditegur oleh Allah karena di ayat Quran di Taurat ada ayat yang menjelaskan Nabi Muhammad, tapi ternyata mereka tetap nggak percaya. Padahal mereka masih membawa Taurat, masih yakin dengan Taurat. Tapi urusan keterangan Nabi Muhammad di Taurat itu dihapus. Nah itu ditegur oleh Allah. Mengapa kok begitu? Terus yang sekarang ini juga begitu, ditegur lagi. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Cara Jawane ngene. Mosok kamu perintah kebaikan tapi kamu sendiri lupa. Jadi maksudnya lupa itu kita nggak ngelakoni. Nah, jadi tapi ini perlu dipilah ya dalam syariat. Jangan terus kita nanti kalau menilai ada kiai, ada ustadz, dia ngomong-ngomong aja nggak jalanin, jangan begitu. Ini karena begini, ini perlu dipilah-pilah. Yang di kasus ayat ini, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, ini urusannya urusan keimanan. Akhirnya sekali nggak dilakukan langsung kafir. Nah, jadi efeknya terus akhirnya dimarah. Masa kamu suruh menyuruh orang iman kepada Muhammad tapi kamu sendiri tidak iman. Jadi maksudnya begitu. Nah, karena makanya ini di sababun nuzul ya, di asbabun nuzulnya tak bacakan. Qauluhu ta'ala atakmuruna nasabil birri akhraja al-Wahidi wa Sa'labi min tariqil Kalabi an Abi Sholeh an Ibni Abbas qala nuzilat hadil ayat fi yahudi ahli Madinah. Karena ar-rajulu minhum yaqulu li sahrihi walidawi qarabatihi waliman bainahu wa bainahum wadu'in minal muslimin. Jadi maksudnya ada satu rajul, ada seseorang Yahudi yang mengatakan ke keluarganya, ke teman-temannya, ke kerabatnya, semuanya disuruh iman kepada Muhammad. Tapi dia sendiri tidak. Makanya di tafsir Jalalainnya tadi ai bil imani bi Muhammadin. Nah itu. Jadi kalau kasus-kasus selain kasus iman ya kita nggak perlu menilai orang. Contohnya begini, saya menyuruh sabar, Pak G, sing sabar G. Ternyata saya sendiri menghadapi kasus orang sabar. Terus sampean ngomong-ngomong tok tiba dewi rasa sabar. Jangan begitu. Karena urusan hati itu kualitasnya beda-beda. Tapi perintah sabar ini jangan berhenti. Ini yang justru menjadikan celakanya orang Islam, Pak. Wong Islam itu rumongso ilmunya rendah, akhirnya dia nggak berani mengatakan hal-hal yang tinggi-tinggi. Aku dewe ra iso nglakoni gak lah. Aku gak gelem menjelaskan mau itu tentang ini. Jangan begitu. Jadi kalau urusan kebaikan kita terus mau itu. Tapi baru nanti kalau urusan iman, nah baru dimarah kita. Kamu nyuruh orang lain iman, kamu sendiri kafir. Nah ini yang nggak boleh memang. Jadi kita harus iman. Paham ya?
Jadi contoh umpamanya yang sepuh-sepuh, umpamanya Pak Amir ngomong ke cucunya, nak, yang sholat jamaah itu yang rajin sholat jamaah. Ternyata suatu ketika beliau sendiri pas gak sholat jamaah. Tapi terus jangan merasa, oh aku sendiri saja nggak sholat jamaah, masuk nyuruh cucungnya suruh aktif jamaah. Ya tetap nyuruh aktif jamaah itu tetap kayak ibu-ibu ya begitu. Nah sekolah yang rajin, padahal biyen ya absennya ya kebek. Itu tetap terus karena urusannya bukan keimanan. Paham ya? Jadi begitu. Jadi di pondok itu begini Bu, yang sering itu begini. Anak dia merasa dia itu belum punya kelakuan yang baik, akhirnya suruh ngaji ya itu nggak mau. Ini kitab jeru, kitab tuwek, ngaji hikam, ngaji ya ini kitab tasawuf, kitab jeru, kitab tuwek. Ini saya nggak berani ngaji, saya sendiri aja belum bisa nata hati. Nggak usah ngono, ya wes ngaji wae. Jadi koyok kiai ini barang ya wes nerang ning ikhlas ya nerang ning ikhlas meskipun dia sendiri belum bisa ikhlas. Karena ilmu ini penting, Pak. Kalau tidak ada yang menyampaikan urusan ikhlas terus opo? Meskipun saya nyampaikan nggak ikhlas. Nah, jadi kalau urusan kebaikan, tingkat kualitas orang, sampaikan saja. Nggak usah minder. Saya itu nggak hafal Yasin, tapi ya nang omah ya getaki cah-cah, setoran Yasin hafalan. Padahal aku dhewe hafal. Kok lek nyane ya nyemak nggo Quran. Oh, kleru. Ya wis pede. Itu tidak masuk ayat ini. Atakmuruna nasabil birri watan sauna angfusakum. Mosok kowe merintah orang kamu sendiri lupa. Berarti cara aku, mosok kamu merintah anak-anak suruh hafalan Yasin kamu sendiri nggak hafal. Ya nggak begitu. Jadi nggak bisa disamakan dengan ayat ini. Makanya ayat ini tadi ditafsiri ai bil imani bi Muhammadin. Jadi urusan kasus yang di ayat ini adalah kasus tentang keimanan. Karena sekali nggak iman langsung kafir. Lah ini ya jadi masalah. Ya boleh. Jadi wes saya wes ora usah nilai orang. Engko gurune jenengan punya guru jarine digugu ditiru tibake ora kena ditiru. Wes ora usah ngono ya. Dia itu menerangkan ilmu. Mungkin sebentar lagi ini kan Haji Zainuri berangkat haji. Dulu Nabi itu memerintah sahabat haji itu tawafnya suruh jalan kaki. Tapi ternyata Kanjeng Nabi sendiri setelah nyuruh jalan kaki, Kanjeng Nabi naik unta. Kan lucu. Sahabat paling yang beruntung ngongkon wah aku dewe naik unta. Lah, tapi kalau Nabi ini menjadi penting naik unta ini. Karena apa? Untuk menunjukkan kalau tawaf itu nggak harus jalan kaki. Berarti pakai kursi roda akhirnya boleh, karena pakai unta juga boleh. Nah, ini meskipun Kanjeng Nabi menyuruh nggak melakukan, nggak melaksanakan, ini nggak masuk pada ayat ini. Atak murunan nasa bil birri watan sauna angfusakum. Jadi nggak masuk ayat ini, karena yang dipraktekkan Nabi itu adalah tingkat kualitas keafdolan. Sing Abdul melaku meskipun naik unta boleh. Jadi kayak ikhlas tadi, kayak sabar tadi, itu kan tingkat kualitas keafdolan. Yo tambah sabar yo tambah abdul. Nah, Inggris pokoknya duduk masalahnya begitu. Ini penting nih. Satu penggalan ayat ini jangan terus dibawa kemana-mana, karena konteksnya urusan keimanan tok.